kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami siap memulai ibadah penubuhan pernikahan ini Tuhan. Engkau tolong sertai tuntun Tuhan agar berjalan seluruh dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengangkat satu pujian. Terjadi di hidupku apa yang mengerti hasilmu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur. kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua mempelai yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama berkata amin, amin. Iya, puji Tuhan. Iya. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan campur tangan. Iya, manusia boleh berencana, tetapi kalau Tuhan tidak turut bekerja di dalam semuanya, tidak bisa. Kita harus mengakui itu. Kalau sampai duduk di pelaminan di altar Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan atas Yesus dan murid-murid diundang hadir di dalam pesta perkawinan. Iya. Kalau kita berbicara tentang pesta perkawinan, perkawinan itu adalah sukacita, adalah bahagia. Dikatakan Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur. Ini adalah awal mujizat
yang pertama yang dilakukan pada saat dia memulai pelayanan. Saatku belum tiba, ibunya berkata kepada para pelayan itu, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Di sana ada 6 tempat air dari batu yang masing-masing menampung kira-kira 120 liter sesuai dengan adat penahiran orang Yahudi. Yesus berkata kepada mereka, isilah bak-bak itu dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu dia berkata sekarang dikatakan mujizat yang pertama, air menjadi air anggur. Pada hari ketiga ada pesta perkawinan di Kana Galilea dan ibu Yesus hadir di situ. Yesus dan para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan air anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehausan. Di dalam pernikahan itu ada kebahagiaan, ada sukacita. Lambang sukacita, kebahagiaan. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan itu adalah kebahagiaan, sukacita. Ya, tidak boleh kehabisan anggur. Kita semua tahu bahwa anggur itu adalah lambang sukacita. Di dalam kita membangun keluarga, pernikahan, sukacita, kebahagiaan itu tidak boleh hilang. Iya, tidak boleh hilang. Itu sebabnya tadi lewat kebenaran firman Tuhan, Yesus dan para murid diundang hadir di dalam pernikahan. Ya. Dalam perjalanan pernikahan, ya, anggur itu bisa kurang. Saya menikah mungkin sudah 23 tahun dan ya, kita melewati banyak fase di dalam pernikahan. Iya. Kalau dibilang di dalam pernikahan sukacita terus, ya, saya yang mengalami selama 23 tahun, saya katakan tidak juga. Iya, ada rintangan, ada tantangan. Itu sebabnya di dalam pernikahan kita perlu menghargai firman Tuhan. Jangan sampai anggur itu habis di dalam pernikahan kita. Jangan sampai sukacita, kebahagiaan itu hilang di dalam pernikahan kita. Itu sebabnya poin pertama yang saya sampaikan untuk kedua mempelai, hadirkan Yesus di dalam pernikahan. Iya, hadirkan Yesus di dalam pernikahan. Saudara Rahadi, engkau sebagai imam, firman Tuhan katakan 2-3 orang sepakat. Ayat 2-3 orang, dimulai dari 2-3 orang, ya, 2 orang, ya, suami istri. Kalau menghadirkan Yesus, Yesus pasti hadir. Dan kalau Yesus hadir di dalam pernikahan, percayalah Bapak, tantangan itu boleh ada, tetapi ada sukacita, ada kebahagiaan, ada dalam Rahadi sebagai suaminya. Iya. Dan yang terakhir, Kolose 3 ayat 14 dikatakan firman Tuhan, di atas dari semuanya itu kenakanlah kasih. Dan kami hamba-hamba Tuhan di sini, kami berdoa, biarlah kasih Kristus yang mengikat dan mempersatukan pernikahan kalian, sehingga pernikahan kalian menjadi pernikahan yang dikenal, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, kita akan naikkan anugerahmu buat hidupku sekarang, bukan memuji masih hanya anugerahmu buat hidupku sekarang, bukan memujimu. Pastor Marco Noleni, biarlah ini menjadi kekuatan mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan,
Terima kasih Bapa, sebentar kami akan masuk dalam prosesi nikah kudus. Engkau yang beracara di tengah-tengah prosesi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti pada saatnya kita akan masuk pada prosesi peneguhan nikah kudus. Dipersilakan kepada kedua mempelai boleh bangkit berdiri dan saling berhadapan. Iya, di depan kita ada kedua mempelai, yaitu Saudara Rahadi Kristanto dan juga Saudari Selvina Yo. Dan kedua mempelai akan saling mengucapkan janji nikah kudus mereka pada siang hari ini. Dan sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai pria. Sebelum mempelai pria akan mengucapkan janji nikahnya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Saudara Rahadi Kristanto, apakah engkau bersedia menerima Saudari Selvina Yo menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Silakan dijawab. Karena itu silakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Tuhan saya, Rahadi Kristanto, memilih Selvina Yo menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya mempelai wanita akan mengucapkan janji nikah kudusnya. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai wanita, yaitu Saudari Selvina Yo. Mohon dijawab. Saudari Selvina Yo, apakah engkau bersedia menerima Saudara Rahadi Kristanto menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Karena itu silakan mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Selvina Yo memilih Rahadi Kristanto menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, amin. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua mempelai telah saling mengucapkan janji nikah kudus mereka daripada Saudara Rahadi Kristanto dan juga Saudari Selvina Yo adalah cinta kasih yang tidak berujung, tidak berpangkal seperti yang digambarkan lewat cincin pernikahan ini. Oleh karena itu, dipersilakan kepada Saudara Rahadi boleh mengambil cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan Saudari Selvina. Satu, dua, tiga. Dekat cincin dulu. Dekat cincin. Dekat cincinnya dulu. Sama dulu, Frank. Ya, dekat cincin. Satu, dua, tiga. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cincin di tangan saya terbuat dari emas murni, menggambarkan cinta kasih daripada Saudara Rahadi Kristanto dan juga Saudari Selvina Yo. Dan cinta kasih yang murni seperti yang digambarkan lewat cincin pernikahan ini. Oleh sebab itu, selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Selvina pada mengambil cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan Saudara Rahadi Kristanto. Kau jadikan apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama bagi kedua mempelai. Di hadapan-Mu Tuhan, hari ini Engkau yang meneguhkan pernikahan Saudara Adi dan juga Saudari Selvina. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya mereka menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari sejak hari ini bahkan sampai selama-lamanya, berkat Bapa Yahweh dalam kasih anugerah Yesus Kristus,
mempersatukan pernikahan mereka mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin, 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 amin. Ya, silakan boleh bangkit berdiri, kita mempelai. Oke. Silakan boleh bangkit berdiri, saling berhadapan. Iya. Tiba saatnya kita akan menyaksikan kedua mempelai akan saling memberikan ciuman kudus. Yang pertama, Pak Raadi boleh pegang pinggang dari mempelai wanita dan mempelai wanita memegang pundak. Dalam hitungan yang ketiga, kedua mempelai akan saling memberikan ciuman kudus. 1, 2, dan 3. Tepuk tangan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kembali kedua mempelai boleh menghadap ke altar Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Iya. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi kedua mempelai dan juga pastor yang melayani. Silakan boleh mengambil satu hosti. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki dalam prosesi perjamuan kudus. Dan untuk selanjutnya, kedua mempelai akan memberikan persembahan buah sulung. Boleh dipersiapkan persembahannya, dipegang bersama-sama. Persembahan di mana mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri. Ya, silakan boleh dimasukkan di kotak yang telah disiapkan di depan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja tidak memberikan cindera mata yang lain kepada kedua mempelai, tapi gereja memberikan cindera mata sebagai tuntunan, yaitu Holy Bible, panduan. Kalau kita membeli sebuah barang, biasanya ada buku petunjuk. Nah, inilah buku petunjuk bagi pernikahan Saudara Raadi Kristanto dan juga Saudari Selvina Yu. Silakan boleh diterima bersama-sama. Ya, selamat buat Saudara Raadi Kristanto, selamat buat Saudari Selvina Yu. Dan mungkin ada fotografer mau ngambil gambar, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai pada siang hari ini.